Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Story Nema di seluruh penjuru dunia. Mental sehat? Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Cak Seto mau nyeritain film gelut Jepangan yang berjudul Gachiban Expanded, Gachiban Z, Gachiban Chronicle, Gachiban Ultramax, Gachiban New Generation, Gachiban New Generation 2. Yang jelas ini film pasti sangat seru dan menegangkan banget deh men. Pokoknya yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, seng sabar yo men. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Kisah ini bermula dengan Mori, tokoh utama kita yang melarikan diri setelah diduga melukai seseorang dengan senjata tajam. Tak lama kemudian, ia dikejar dan dikepung oleh sekelompok orang. 1 jam sebelum kejadian itu, Mori terlihat bersama sahabat lamanya Nakajima. Diketahui Nakajima kini bergabung dengan kelompok Yakuza yang disebut Snow dan menjelaskan seluk-beluk organisasi tersebut kepada Mori. Namun, Mori tidak tertarik dan justru berambisi menguasai Jepang dengan caranya sendiri. Di tengah percakapan mereka, seorang pria bernama Hiroshi tiba-tiba muncul dan menyerang Nakajima hingga hampir fatal. Mori yang tidak terima langsung menghentikan Hiroshi, tetapi Hiroshi malah menantang Mori berduel di tempat lain. Meskipun Nakajima memperingatkan Mori agar tidak berurusan dengan Hiroshi, Mori tetap bersikeras ingin memberi pelajaran. Tanpa disengaja, Mori melakukan sesuatu yang menyebabkan ia harus melarikan diri setelah melukai Hiroshi. Honji, Nakajima. Kembali ke masa kini, Mori dikejar oleh anak buah Yakuza sebagai pertanggungjawaban atas insiden dengan Hiroshi. Meskipun sendirian, Mori berhasil melumpuhkan beberapa anggota Yakuza sebelum kembali melarikan diri. Sementara itu, di kantor Yakuza Snow, Kyohei dihajar habis-habisan oleh atasannya, Taiga, karena setoran uangnya tidak sesuai target. Kyohei hampir kehilangan kesabaran, tetapi pemimpin mereka, Asakura, datang. Tanpa banyak bicara, Asakura langsung menghajar Taiga karena dianggap tidak becus. Ternyata, Hiroshi yang dilukai Mori adalah pewaris resmi generasi kedua Yakuza Snow. Oleh karena itu, Asakura memerintahkan Taiga untuk menemukan Mori dengan segala cara. Di luar, Mori mencoba menghubungi Nakajima karena mereka kabur secara terpisah, namun Nakajima tidak dapat dihubungi. Saat Mori hendak pergi, ia tidak sengaja berpapasan dengan Kyohei. Tanpa disadari Mori, Kyohei membalikkan badan dan memukulnya hingga pingsan. Mori terbangun dalam keadaan babak belur di hadapan Asakura dan yang lainnya. Setelah dihajar berkali-kali, Mori dibawa ke sebuah ruangan kosong dalam kondisi semakin parah dan tak berdaya, dengan tangan dan kakinya terikat erat. Tak lama kemudian, Kyohei datang menanyakan keberadaan Nakajima yang masih bersembunyi. Mori menolak memberitahunya, malah menyebutkan namanya sendiri, yang sedikit mengejutkan Kyohei karena Nakajima sering bercerita tentang Mori. Mori kemudian bertanya apakah Hiroshi sudah meninggal. Kyohei tidak menjawab, melainkan memberitahu bahwa Hiroshi adalah putra pemimpin Yakuza Snow dan akan menjadi pemimpin generasi kedua. Kyohei menjelaskan bahwa Mori dalam bahaya besar. Setelah itu, Kyohei pergi, meninggalkan Mori sendirian. Hai, Kinugasaって名前、北関東でも聞いてたぞ。Beberapa saat kemudian, Kyohei kembali dengan membawa beberapa peralatan mengerikan. Diketahui, Taiga sebelumnya meminta Kyohei untuk mengambil salah satu bagian tubuh Mori sebagai pelajaran karena telah melukai Hiroshi, calon pemimpin Yakuza Snow generasi kedua. Dengan tangan dan kaki terikat kuat, Mori hanya bisa pasrah. Namun sebelum Kyohei bertindak, ponsel Mori berdering. Ternyata Nakajima menelpon.
Kyohei mengangkatnya dan menyuruh Mori menjawab sesuai instruksinya. Awalnya, Mori menuruti dan mengatakan ia baik-baik saja kepada Nakajima. Tetapi ketika Nakajima menanyakan lokasinya, Mori justru menyuruhnya untuk segera melarikan diri ke tempat aman. Hal ini membuat Kyohei marah dan langsung menghajarnya. Kyohei kemudian menyuruh Nakajima datang menyerahkan diri ke kantor atau Mori akan dihabisi. Namun Mori kembali menyela dan menyuruh Nakajima untuk mengamankan diri. Setelah itu, Kyohei dan dua atasannya membawa Mori ke suatu tempat. Sesampainya di lokasi dan setelah menyiapkan semua peralatan untuk mengeksekusi Mori, mereka bersiap. Namun, kedua atasan itu malah menyuruh Kyohei mengambil alih tanggung jawab ini karena mereka tidak ingin terjerat masalah hukum dan dipenjara 15 tahun jika polisi mengetahui hal ini. Mendengar itu, Kyohei tentu saja tidak terima, merasa dijebak, dan seolah mereka berdua lepas tanggung jawab. Diketahui, mereka melakukan ini tanpa izin dan sepengetahuan Asakura. Dari sinilah Kyohei muak dengan segalanya, karena dunia Yakuza memang kotor dan sering menghalalkan segala cara. Akhirnya, Kyohei memutuskan untuk melawan mereka sendirian. Untungnya, Mori ikut membantu saat Kyohei hampir diserang oleh salah satu anggota Yakuza Snow. ふざけてねえよ！前から思ってたけどさ。ふざけんなよこの野郎！ふざけやがってしてやる！ Kemudian, Kyohei menjadi putus asa karena kini ia berada dalam posisi yang sama dengan Mori, menjadi musuh Yakuza. Setelah tiba di suatu tempat, Kyohei turun dari mobil dan pergi, diikuti Mori yang tidak tahu harus kemana. Keesokan harinya, mereka berada di pinggir danau terpencil untuk mengamankan diri dari kejaran Yakuza. Mereka terlibat perdebatan dan pertengkaran karena Kyohei terus menyalahkan Mori atas semua yang terjadi. Saat Kyohei berniat melukai Mori, ponselnya berdering. Ternyata Asakura menelpon. Kyohei mengangkatnya dan justru terdiam dan membuang ponselnya. Setelah itu, Kyohei pergi ke rumah mantan istrinya Miyuki untuk meminta uang guna melarikan diri karena ia juga kehabisan uang. Tentu saja, Miyuki menolak, menganggap Kyohei selalu egois dan mementingkan diri sendiri. Setelah pindah ke Tokyo, Kyohei berubah, bergabung dengan Yakuza, melukai seseorang, menceraikan Miyuki dan menelantarkan anaknya, lalu kini datang tiba-tiba meminta uang tanpa rasa bersalah. Setelah meninggalkan Miyuki, Kyohei akhirnya menceritakan kepada Mori tentang dirinya dan apa yang terjadi hingga membawanya ke titik ini. Kyohei memang menyukai perkelahian sejak kecil dan tidak suka diatur. Setelah lulus SMA, ia pindah dari kampung halamannya ke Tokyo dan bergabung dengan Yakuza, berpikir hidupnya akan lebih baik. Namun kehidupannya hancur, ia bercerai dan berpisah dengan istri serta anaknya. Kyohei menyadari bahwa hidup sebagai anggota Yakuza sangat keras, tidak seperti yang ia bayangkan. Ia mulai membenci kehidupan Yakuza karena selalu diatur dan dipaksa menuruti perintah atasan yang membuatnya tidak bisa berkembang dan menjadi orang yang buruk. Di tengah percakapan mereka, seorang anak kecil bernama Rika datang dan memberikan uang kepada Kyohei. Ternyata Rika adalah anak Kyohei dan Miyuki, meskipun Rika belum mengetahui Kyohei adalah ayahnya. Kyohei sangat berterima kasih kepada Miyuki yang masih bersedia membantunya. Miyuki berpesan agar Kyohei tetap bertahan hidup dan kembali demi membesarkan Rika bersama. Singkat cerita, keesokan harinya Mori menelpon Nakajima untuk saling bertukar kabar. Mori memberitahu ia baik-baik saja, sementara Nakajima terus berpindah-pindah tempat untuk mengamankan diri karena sempat ditemukan dan dipukuli anggota Yakuza. Saat itu, Kyohei mulai berubah pikiran dengan membebaskan Mori dari ikatannya, dan disinilah mereka mulai mengenal lebih dekat, bahkan memiliki tanggal dan tahun lahir yang sama. Kemudian Mori datang ke lokasi yang telah ditentukan untuk bertemu dengan Nakajima dan menyelamatkannya. Setelah bertemu, Mori langsung membantu Nakajima kabur saat anggota Yakuza datang. Mori sudah tahu bahwa ini adalah jebakan,
sehingga ia mencoba melumpuhkan para anggota Yakuza sendirian, lalu ikut kabur. Namun di tengah jalan, Kyohei tiba-tiba berubah pikiran dan menangkap Mori, yang berarti mengkhianatinya. Padahal, sebelumnya mereka sudah dekat dan membuat rencana bersama untuk menyelamatkan Nakajima. Kyohei dan antek-antek Yakuza membawa Mori ke suatu tempat untuk bertemu Asakura. Secara mengejutkan, Hiroshi datang dalam keadaan masih terluka, membuat Mori sedikit lega karena Hiroshi masih hidup. Kyohei maju untuk meminta maaf, tetapi Taiga langsung menyambutnya dengan pukulan karena dianggap pengkhianat dan telah menghilang. Namun Kyohei tetap bersikeras dan meminta maaf kepada Asakura atas tindakannya. Ia juga meminta izin untuk menyelesaikan masalah ini, membuktikan bahwa ia bukan pengkhianat dan bersedia bertanggung jawab atas Mori, bahkan jika harus dipenjara 15 tahun. Mendengar itu, Asakura setuju dan akan memaafkan Kyohei jika ia berhasil menyelesaikan misinya. Pertarungan sengit antara Mori dan Kyohei pun dimulai. Pertarungan berjalan cukup sengit karena keduanya sama-sama kuat. Akhirnya, Kyohei bermain licik dan kotor untuk menang, melukai Mori menggunakan tang. Setelah itu, ia menjatuhkan Mori ke laut sebagai tanda bahwa ia telah menyelesaikan tanggung jawabnya. Setelah berhasil mengalahkan Mori, Asakura memaafkan Kyohei dan tidak akan menghukumnya. Namun dengan syarat, Kyohei harus tetap bertanggung jawab atas kematian Mori jika suatu saat polisi menemukan jasadnya. Asakura dan yang lainnya kemudian pergi meninggalkan Kyohei yang tak berdaya dan hanya bisa menerima semua itu. Secara mengejutkan, Mori ternyata masih hidup dan berhasil menyelamatkan diri. Faktanya, semua ini adalah bagian dari rencana Mori dan Kyohei agar Kyohei bisa hidup tenang dari jeratan Yakuza tanpa harus dipenjara oleh polisi. Meskipun demikian, Mori benar-benar terluka karena Kyohei menusuknya terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, Kyohei dan Mori kembali bertemu. Mereka kini semakin akrab dan berencana pindah kota demi kehidupan yang lebih baik dan agar tidak terlacak oleh Yakuza Snow. Kemudian, Banjo. Diceritakan, seorang preman penguasa sekolah yang bernama Goki sedang membantai habis para preman sekolah dari SMA Kinugasa atau SMA yang pernah ditempati Mori dan juga Hayato dulu. Kemudian Goki menuju lantai atas yang dihuni Keiichi, anak buah Mori dulu yang kini menjadi pemimpin di sana. Namun seperti yang bisa kita duga, Keiichi berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Goki menggunakan senjata andalannya, yaitu tongkat baseball. Setelah kejadian itu, sekolah pun diperiksa polisi untuk dijadikan TKP. Sedangkan di dalam sekolah, para preman sekolah sedang menyusun strategi untuk mencari tahu siapa Goki sebenarnya. Diketahui Goki sendiri sebelumnya bergabung dengan geng yang bernama Piranha yang terkenal brutal demi menjaga keadilan dan keamanan. Saat itu sang ketua geng yang bernama Sumi terlibat perdebatan dengan dua anak buahnya yang menganggap Sumi nggak berguna karena nggak bisa melindungi sekolah, nggak seperti Mori dulu. Oleh sebab itu, dua siswa yang kita sebut saja duo racun jeli langsung pergi ke sebuah gudang yang katanya dulu dipakai sebagai markas geng Black Skull pimpinan Mori. Dan benar saja, setelah dicari-cari, di sana tertera sebuah nomor telepon peninggalan geng Black Skull dulu. Dan saat dihubungi, ternyata itu bukanlah nomor Mori, melainkan nomor Taiga, sahabat lama Mori yang cupu tapi masih kukeh dan sok jago, ngaku-ngaku jadi ketua Black Skull penerus Mori. Besoknya, Taiga langsung menemui dua racun dengan gaya sok-sokannya seperti biasa. Padahal, seperti yang kita tahu, Taiga ini cupu dan gak bisa gelut.
Kemudian dua racun memberitahu apa yang terjadi dan meminta Taiga sebagai seorang senior dan alumni untuk memberi pelajaran ke Goki dan membalaskan dendam agar tak macam-macam lagi dengan sekolahnya. Lagi-lagi Taiga merespon dengan sok keren dan menyuruh dua racun mempercayakan kepadanya. Abis itu mereka mendatangi Goki, lalu Taiga langsung memperingatkannya agar tak macam-macam dan menyerah saja. Dan yang bikin ngeselin tuh Taiga ini selalu saja berlagak sok keren dan kuat. Padahal yang terjadi malah seperti gini men. Untungnya ada Pak Amano yang menghentikan tindakan Goki sebelum semakin brutal. Kemudian Pak Amano ngasih tahu mereka tentang Goki. Karena diketahui Pak Amano ini adalah ketua geng Piranha. Dan bahkan dialah yang membentuk geng Piranha sebelum akhirnya Goki menjadi seperti ini. Oleh sebab itu, Pak Amano meminta dua racun untuk menghubungi Mori karena cuma dia yang bisa ngehentiin Goki. Tapi sayangnya Mori nggak bisa dihubungi, yang membuat mereka harus cari cara lain, yaitu dengan menghubungi Hayato. Sebab Pak Amano tahu Mori dan Hayato sempat bersatu. Lagi-lagi pas dihubungi, ternyata nomor yang dituju tersambung ke nomor Yoshida, yang kini masih saja jadi pengangguran dan gak bisa makan. Oleh sebab itu, saat Yoshida diminta menemui dan membantu menghentikan Goki, dia meminta bayaran 10.000 yen agar bisa bertahan hidup. Besoknya, Taiga langsung menemui dua racun dengan gaya sok-sokannya seperti biasa. Setelah itu, Yoshida datang menemui Pak Amano dan yang lain untuk membahas kerjasama dan misi yang akan mereka lakukan. Mereka terlihat kecewa setelah mengetahui yang datang bukanlah Hayato, tapi Yoshida. Karena itu, bukannya menyusun strategi, tapi mereka malah terlibat perdebatan dan saling mencaci maki, sampai ditinggalin sama dua racun yang capek ngadepin mereka. Sebab mereka sangat butuh Hayato untuk menghentikan Goki yang sangat brutal. Abis itu, mereka pindah ke suatu tempat untuk membahas strategi menghentikan Goki. Sebelum itu, Pak Amano memberitahu masa lalu Goki kenapa dia sampai bisa seperti gini. Jadi, saat Pak Amano membentuk geng Piraha dulu, Goki sangat brutal dan selalu berhasil mengalahkan lawannya meskipun seorang diri. Sebenarnya yang membuat Goki seperti begitu adalah karena dia kesepian. Sebab sejak kecil dia udah ditinggalin sama orang tuanya sendirian dan cuma ditinggalin tabungan untuk kebutuhan sehari-harinya dan pendidikannya. Selain itu, Goki juga dikhianati berkali-kali, yang membuatnya tidak mudah percaya dengan orang lain dan sangat membenci pengkhianat. Dulu saat masih kecil, Goki mempunyai seorang teman bernama Kenta yang berhasil mengetuk hati Goki untuk berteman. Kenta mengajak Goki untuk menabung bersama yang disimpan di bawah tanah dan akan diambil setelah lulus SMA nanti untuk pindah ke Hokkaido demi masa depan yang lebih cerah. Awalnya sih berjalan normal sesuai kesepakatan sampai bertahun-tahun. Hingga saat SMA, ketika Goki mau melihat tabungannya, ternyata di sana sudah tidak ada dan Kenta juga menghilang. Semenjak saat itulah trauma Goki semakin mendalam dan dia nggak mau percaya sama orang apalagi sampai berteman dengan orang lain. Hingga di suatu ketika saat Pak Amano pulang kerja, dia nggak sengaja papasan sama Goki dan langsung melihat potensinya. Oleh sebab itu, Pak Amano mengajak Goki makan dan mengenalkan ke teman-temannya dan menyuruh mereka untuk menganggap Goki sebagai adik mereka sendiri. Sejak saat itulah Goki masuk geng Piranha. Meski begitu, Goki masih kesulitan untuk beradaptasi karena dia masih trauma dan gak mau percaya orang lagi. Meski begitu, teman-teman yang lain terus mencoba membuat Goki percaya bahwa mereka berteman sama Goki secara tulus. Tapi entah kenapa, Goki masih belum bisa percaya dan malah menghajar teman-temannya itu. Setelah mendengar itu, Yoshida dan Taiga jadi mengerti bahwa selama ini Goki digerakkan dan dibutakan oleh trauma dan amarah masa lalunya. Yang ngebikin Taiga sama Pak Amano kesel, Yoshida masih saja kekeh nggak mau ngebantu ngehentiin Goki kalau nggak dibayar 50.000 yen. Karena memang pengangguran, makanya yang dipikirin Yoshida duit mulu. Oleh sebab itu, Pak Amano mencoba memujuk Taiga dan Yoshida agar mau membantu menghentikan Goki. Pak Amano bilang kalau cuma merekalah yang bisa ngehentiin karena dianggap sudah dewasa dan bisa menghentikan Goki. Tapi lagi-lagi Yoshida malah Sementara di tempat lain, dua racun yang lagi sibuk nyari cara buat ngalahin Goki tiba-tiba saja disamperin sama Sumi. Sumi bilang kalau dia bakal gabung jadi anak buah Goki. Karena menurutnya, kalau nggak bisa ngalahin kekuatan yang lebih besar, maka dia harus berteman agar menjadi lebih kuat dan aman. Yang artinya, kini Sumi meninggalkan dan mengkhianati sekolah mereka sendiri. Kemudian, dia pergi menemui Goki dan menawarkan diri untuk menjadi teman dan akan melakukan apa saja untuk Goki. Dia juga berjanji tidak akan mengkhianati Goki.
Tentu saja, Goki nggak percaya begitu saja dan sempat menghajar Sumi meski Sumi berhasil menghindar. Hingga akhirnya, entah gimana cara Sumi ngebujuk, Goki bersedia menerima Sumi. Dengan syarat, Sumi tidak diperbolehkan untuk mengkhianatinya. Dan dia nggak akan memaafkan Sumi kalau melakukan hal itu. Malamnya, Pak Amano menjemput Goki untuk berjalan-jalan ke suatu tempat, men. Di dalam perjalanan itu, Pak Amano membujuk dan meminta Goki meminta maaf kepada ketiga temannya di geng Piranha atas tindakannya dulu. Goki bersedia meminta maaf dan bersahabat dengan mereka. Tapi dia meminta sedikit waktu untuk itu, karena faktanya, dulu saat mereka menyelesaikan misi dan berhasil kabur, Goki merasa tidak happy yang membuat teman-temannya bertanya-tanya. Padahal, saat itu mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk merangkul Goki agar mau berteman dan menerima mereka. Bahkan, mereka juga berjanji akan bersama selamanya, dan gak akan pernah ninggalin Goki. Namun Goki yang merasa trauma dengan kata-kata itu malah merasa marah, lalu menghajar salah satu dari mereka sampai parah. Oleh sebab itu, saat ini Goki bilang ke Pak Amano kalau dia belum percaya kepada siapapun, termasuk ke Pak Amano sendiri, meski sudah berbuat baik dan menemaninya sampai saat ini. Karena itu, Pak Amano memutuskan untuk menantang Goki duel dengan kesepakatan kalau dia menang, maka Goki harus membuka hati dan meminta maaf kepada mereka semua. Tentu saja, Goki menerima tantangan itu dan duel pun dimulai. Meski awalnya Pak Amano sempat mendominasi, tapi Goki berhasil kembali bangkit dan membuat pertarungan imbang. Hingga akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Besoknya, duo racun menemukan Pak Amano yang tergeletak di pinggir jalan dengan keadaan babak belur tak berdaya, men. Kemudian, Pak Amano memberi uang ke duo racun dan meminta untuk memberikan ke Yoshida agar mau membantu menghentikan Goki. Setelah itu, duo racun menemui Yoshida dan Taiga untuk menyampaikan pesan dari Pak Amano. Tapi yang ngebikin kesal, Yoshida tetap menolak permintaan itu karena bayarannya nggak cukup. Tapi dia tetap ngambil duit itu juga. Bahkan dia juga ngajak Taiga makan-makan sambil minum meski duo racun pergi untuk menghentikan Goki tanpa bantuan mereka. Setelah selesai makan, Taiga berubah pikiran dan memutuskan akan membantu Pak Amano menghentikan Goki. Karena bagaimanapun, dia ingin menjadi preman terkuat dan ingin membuktikannya. Namun, Yoshida masih tetap kekeh nggak mau ngebantu selagi bayarannya nggak cukup. Lalu, Yoshida pergi begitu saja. Sementara di tempat lain, duo racun mendatangi Chumi dan Goki untuk menyelesaikan masalah ini agar Goki berhenti. Dengan santainya, Chumi menyatakan kalau kini dia akan berada di pihak Goki. Nggak pakai lama, Goki langsung turun tangan dan berhasil mengalahkan duo racun dengan mudah. Tapi yang mengejutkan, saat duo racun udah kepepet, Chumi tiba-tiba membantu mereka dengan menghajar Goki saat itu juga. Faktanya, semua ini dilakukan Chumi untuk mengelabui Goki agar bisa mengalahkan Goki dengan cara yang sangat licik, yaitu mengkhianatinya dan menyerang di saat Goki tidak siap. Oleh sebab itu, Goki yang sangat benci dikhianati malah makin ngamuk dan membabat habis mereka semua. Setelah semua nggak berdaya, datanglah Taiga dengan seragam SMA-nya dengan lagak sok keren begitu. Kemudian, dia memancing Goki agar mengejarnya ke ruangan kelasnya. Sesampainya di sana, Taiga langsung menantang Goki duel 1 lawan 1 agar Goki berhenti dan sadar. Tentu saja, Taiga bisa dikalahkan dengan mudah karena dia memang gak jago gelut. Hingga tiba-tiba, saat Taiga udah nggak berdaya, Yoshida pun datang karena dia berubah pikiran dan ingin menunjukkan kekuatan serta bagaimana menjadi preman yang semestinya kepada Goki. Sebab Goki dianggap monster bukan preman karena kebrutalannya dan tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah untuk dibela. Kemudian Yoshida melancarkan serangannya kepada Goki yang membuat Goki kewalahan.
Hingga akhirnya, Goki berhasil bangkit dan pertarungan 2 lawan 1 pun dipertontonkan. Sedangkan di luar, Goki yang lagi berjalan untuk pergi, secara mengejutkan dia kembali disambut oleh Pak Amano yang menyuruhnya untuk masuk mobil. Dia jadi tersentuh, sebab seperti yang kita tahu, sebelumnya Pak Amano telah dihajar abis sama Goki, tapi masih berbuat baik dan menerima Goki dengan sama seperti tidak terjadi apa-apa. Oleh sebab itu, Goki jadi tersentuh dan mulai percaya membuka hati untuk Pak Amano. Diperlihatkan Mori yang akhirnya kembali ke SMA Kinugasa setelah berkelana ke sana kemari untuk mencari jati diri. Seperti yang kita tahu, SMA Kinugasa sendiri habis diserang oleh preman dari geng Piranha yang bernama Goki. Sesampainya di SMA, Mori kaget setelah melihat sekolahnya disegel dan ditutup oleh polisi. Oleh sebab itu, dia langsung nanya ke Tsumi dan Matsuda yang kebetulan juga ada di sana untuk menyambut kedatangan Mori. Dijelasin dah tuh sama mereka kalau SMA Kinugasa ditutup karena telah dihancurkan oleh Goki, preman dari geng Piranha. Mereka juga meminta maaf ke Mori karena tidak bisa menjaga nama baik sekolah saat ditinggal Mori. Karena itu, mereka meminta Mori untuk mengambil tindakan membalas dendam. Karena bagaimanapun, Mori adalah pemimpin di SMA Kinugasa yang bertugas untuk menjaga nama baik dan harga diri sekolah. Ngedengar itu, Mori pun marah dan berniat balas dendam. Tapi langkahnya terhenti ketika Leo memanggilnya. Lalu Leo ngasih tahu kalau Mori balas dendam sekarang mungkin gak ada gunanya. Kemudian Leo menyarankan agar Mori dan yang lain mengecek medsos yang bernama Fuckbook. Jadi, Fuckbook adalah medsos yang diperuntukkan para preman sekolah untuk mengetahui peringkat mereka melalui video atau penaklukan sekolah yang mereka lakukan. Penentu rankingnya adalah Yamamoto, seorang preman penguasa senior yang mengaku tak terkalahkan sampai saat ini. Di medsos tersebut banyak preman dari sekolah lain yang mengupload video keren mereka untuk menunjukkan eksistensi dan menaikkan peringkat sekolah. Awalnya sih Mori pede dia bakal berada di peringkat 10 besar karena dia belum terkalahkan sampai saat ini. Tapi pas dicek ternyata SMA Kinugasa malah berada di peringkat 35. Setelah mengetahui itu, Mori berniat mengalahkan semua sekolah yang peringkatnya berada di atas SMA Kinugasa agar peringkat SMA Kinugasa naik. Namun Chumin menghentikannya dengan memberi ide lain, dengan membuat video gelut dan perkenalan sekolah mereka dengan keren. Kebetulan mereka punya teman bernama Edogawa yang punya skill videografi dan juga editing video. Oleh sebab itu, Edogawa ditunjuk sebagai sutradara, kameramen sekaligus editor video untuk proyek ini. Tapi namanya juga nggak pernah acting. Gini nih jadinya. Mori, Monji da, Kokutsu Shitai Rengo. Namen janeze. Malamnya, Mori dan 2 anak buahnya mulai berlatih acting dan menghafal naskah agar actingnya lebih natural dan makin bagus. Namun tiba-tiba disamperin sama preman dari sekolah lain dengan niat untuk menghancurkan agar naik peringkat. Tapi masalah itu selesai dengan cara yang tidak terduga. Cuma dengan kata-kata yang dipelajari Mori aja, mereka udah takut dan pergi dari sana. Namekuji noro-noro nani no ne no. Besoknya, Edogawa ngupload video perkenalan SMA Kinugasa kemarin ke medsos nih men. Mori dan yang lain pede dengan video tersebut, peringkat SMA Kinugasa pasti akan melonjak naik. Tapi ternyata yang terjadi malah merosot ke peringkat 49. Bahkan mereka juga dapat komentar buruk dari netizen karena aktingnya emang jelek. Cuplikan ulang lucu-lucuan. Karena itu, sejak saat itu, Mori mulai mencoba menulis naskah cerita agar video mereka lebih bagus dan menarik untuk menaikkan ranking sekolah. Setelah menuliskan banyak ide, akhirnya Mori berhasil menyelesaikan satu cerita untuk video nanti. Dan besoknya, Mori langsung membagikan cerita itu kepada Sumi dan Matsuda. Setelah dibaca, mereka kembali melakukan syuting bersama Edogawa. Tapi, hasilnya masih tetap aja sama. Bancho, Mori, Monji da. Teme, ore da Yamamoto Koukou no Saikyou Saiyaku. Saat pusing mikirin hasil syuting mereka yang tetap jelek, datanglah pahlawan kesiangan, yaitu Leo, yang memberikan saran dan masukan agar akting mereka jadi lebih natural dan luas. Karena seperti yang kita tahu, Leo emang mantan supermodel yang mempunyai jam terbang tinggi.
yang membuatnya bisa akting dengan bagus di hadapan kamera. Oleh sebab itu, akhirnya Mori memutuskan untuk minta tolong ke Leo agar menjadi sutradara sekaligus direktor agar akting mereka bagus. Tapi, di tengah proses syuting tersebut, tiba-tiba aja muncul Hayato yang otomatis menghentikan proses syuting tersebut. Jadi, maksud kedatangan Hayato ke sana adalah untuk mencari tahu kenapa Yoshida bisa terluka. Tapi saat itu, Mori menjelaskan dengan santai kalau Yoshida terluka bukan karena anak-anak SMA Kinugasa, dan bahkan gak ada hubungannya. Tapi karena Hayato masih kekeh, Mori ngasih duit agar Hayato segera pergi dari sana. Lalu mereka bisa melanjutkan syuting. Setelah menjalani proses syuting beberapa kali dan juga mencoba ide cerita berbeda, Leo pun memutuskan untuk menghentikan syuting itu. Kemudian, dia mencoba ide lain yang anti-mainstream yang melibatkan dia di dalamnya. Karena nggak bisa dipungkiri, Mori nggak bisa menjalankan peran sebagai pemeran utama. Dan yang terjadi adalah Mori menjadi pemeran figuran yang dikalahkan Leo. Abis menjalani proses syuting itu, Leo dan yang lain optimis peringkat SMA Kinugasa akan naik setelah diupload. Tapi nyatanya hasilnya malah karena itu, Mori semakin pusing dan terus mencari ide cerita yang menarik untuk mendongkrak peringkat SMA Kinugasa di luar kekerasan. Dan kebetulan, lagi-lagi muncul sang penyelamat bernama Wasari yang menyarankan agar Mori dan yang lain bikin video ngedance aja. Karena menurut Wasari, ngedance juga sama seperti bertarung, dari segi gerakan dan tekniknya. Jadi, mereka bisa mengkombinasi dance dengan pertarungan yang membuat ide itu jadi fresh dan diharapkan bisa mendongkrak peringkat SMA Kinugasa. Ngedengar penjelasan itu, Mori pun tertarik dan menyetujui ide tarian tadi. Nggak pakai lama, Mori langsung mengajak Wasari bertemu dengan yang lain untuk mengusulkan ide tarian tadi. Saat itu, Matsuda memilih untuk keluar karena sudah muak dengan ide-ide konyol Mori yang semakin sini semakin tidak masuk akal. Nah, karena kekurangan anggota, Mori dan Leo pun terpaksa mengajak Hayato dan membujuknya agar mau bergabung dalam proyek ini. Meski awalnya nolak karena ada Leo sang musuh bebuyutan, tapi akhirnya Hayato menerima tawaran itu dan bersedia nggak ribut dengan Leo selama menjalani proyek ini. Setelah semua berkumpul, mereka pun mulai berlatih ngedance dengan diajarin Wasari nih men. Wasari mengajarkan bahwa gerakan kaki dance hampir sama dengan kuda-kuda bela diri. Tapi namanya juga preman sekolah, tentu aja gerakan mereka sangat kaku dan hampir putus asa latihan ngedance. Tapi setelah guru datang memberi makanan sebagai bentuk support mereka terhadap Mori dan teman-temannya karena telah berjuang mendongkrak nama baik sekolah dengan jalur yang positif, mereka pun kembali semangat dan berlatih hari demi hari bahkan di luar sekolah. Namun, di suatu ketika, Mori terlihat frustrasi karena kesulitan menghafal koreografi yang diberikan Wasari, serta gerakannya juga tak kunjung luwes. Wasari mengingatkan agar Mori lebih serius dan menggunakan segenap hati dan jiwa dengan tulus saat menjalani hal ini seperti saat Mori melakukan pertarungan. Tapi, Mori yang udah terlanjur frustrasi malah marah. Tapi untungnya Hayato datang menghentikannya dengan memperingatkan balik bahwa dia sudah menepati janjinya untuk tidak membuat keributan dengan Leo saat proses ini berjalan. Dan sekarang Mori malah hampir melanggarnya sendiri. Oleh sebab itu, Mori akhirnya bisa dikendalikan dan mau berlatih kembali. 行くぞ絹笠喧嘩上等で踊りやがれ 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Setelah berlatih keras selama berhari-hari, kini tibalah saatnya untuk syuting. Dengan persiapan yang cukup matang, mereka pun pede menampilkan dance dibantu dengan Edogawa yang merekam semuanya. Proses syuting itu berjalan mulus dan mereka semua tampak keren serta berhasil menampilkan yang terbaik. Oleh sebab itu, mereka pun merayakan kesuksesan kecil-kecilan yang awalnya mereka semua tidak akur, kini menjadi seperti sahabat. Tapi lucunya nih, baru aja mereka seneng-seneng abareng, Edogawa malah meminta izin agar wajah Hayato diblur karena dia bukan berasal dari SMA Kinugasa. Tentu aja Hayato kecewa dan langsung melampiaskan kekecewaannya itu.
Setelah mereka mengupload video itu, mereka semua optimis SMA Kinugasa bisa naik peringkat. Namun secara mengejutkan, mereka malah mendapat pesan dari Yamamoto yang mengabarkan kalau Matsuda mencoba mendongkrak peringkat SMA Kinugasa dengan mendatangi dan menyerangnya. Tapi tentu aja Matsuda yang gak begitu jago gelut bisa dengan mudah dihabisi oleh Yamamoto. Ngelihat temennya dihajar kayak gitu, Mori pun gak terima dan langsung mendatangi Yamamoto. Gak lama berselang, akhirnya sampailah Mori di lokasi Yamamoto. Tanpa basa-basi lagi, Mori langsung menanteng duel Yamamoto dengan keadaan Yamamoto masih live streaming sebagai bukti apakah SMA Kinugasa layaknya peringkat atau tidak. Disinilah duel dimulai, disaksikan dengan viewers live stream yang menilai itu semua. Ternyata Yamamoto memang bukan omong kosong dan memang kuat. Bahkan Mori saja sampai kewalahan. Meski gitu, Mori tetap bisa bangkit dan mengimbangi permainan dari Yamamoto. Hingga akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Setelah kemenangan itu, Mori dan Matsuda disambut kembali kedatangannya ke SMA Kinugasa. Bahkan kini SMA Kinugasa juga berhasil menduduki peringkat 1, tapi bukan karena aksi Mori mengalahkan Yamamoto barusan, tapi gara-gara aksi ini, men. Hayato terlihat sedang bersantai sambil merokok. Namun ketika hendak beranjak pergi, ia dihentikan oleh seorang gadis bernama Seira karena membuang puntung rokok sembarangan. Bukannya meminta maaf, Hayato justru mengabaikan teguran tersebut dan berlalu begitu saja. Malam harinya, Hayato bekerja sebagai cleaning service sekaligus petugas keamanan di sebuah bar. Saat itu, seorang pelanggan yang terlalu mabuk membuat keributan dan tidak dapat diatur dengan baik. Terpaksa, Hayato menggunakan kekuatannya untuk menenangkan pelanggan tersebut. Namun aksinya terhenti ketika seorang pria tua yang dikenal sebagai Pak Kimura, pemilik bar, muncul. Melihat tindakan tegas Hayato dalam menjaga keamanan barnya, Pak Kimura memberikan bonus uang kepada Hayato, lalu dia masuk ke bar menemui manajer bar Bu Ayame. Di luar bar, Hayato berbincang dengan Endo, bodyguard Pak Kimura. Mereka saling memperkenalkan diri karena Hayato baru bekerja di sana, sementara Endo sudah bekerja selama 3 bulan. Pembicaraan mereka tiba-tiba berubah menjadi saling meremehkan dan memprovokasi, nyaris berujung pada perkelahian. Untungnya, sebelum hal itu terjadi, Bu Ayame memanggil Endo atas perintah Pak Kimura. Harinya, Yoshida terlihat melakukan penggalangan dana palsu dengan dalih membantu adiknya melawan penyakit keras. Padahal, ia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena putus asa mencari pekerjaan. Tak lama, Hayato datang dan dimintai uang untuk tujuan tersebut. Tiba-tiba, Seira muncul dan memberikan sumbangan kepada Yoshida. Disinilah Hayato dan Seira kembali bertemu, dan seperti sebelumnya, mereka tidak akur. Yoshida terkejut melihat mereka sudah saling mengenal. Seira kemudian menjelaskan bagaimana mereka bertemu. Namun niat Seira datang ke sana bukanlah untuk bertengkar dengan Hayato, melainkan ingin membantu Yoshida menggalang dana. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Yoshida menerima tawaran Seira karena gadis itu bersikeras ingin membantu. Di tempat lain, Endo mengunjungi kakaknya Riki di sebuah kafe. Riki mengajarkan banyak hal kepada Endo, termasuk pentingnya tidak berbicara kasar kepada orang tua meskipun orang tua mereka adalah seorang yakuza. Diketahui, orang tua mereka memang seorang yakuza yang memiliki banyak bisnis. Riki sendiri juga memiliki bisnis seperti Pak Kimura dan mereka adalah saingan yang sedang terlibat dalam perang dingin. Namun saat itu Endo belum mengetahui hal tersebut karena Riki sengaja tidak memberitahunya. Riki khawatir hal itu akan menjadi beban bagi Endo yang sedang berusaha meraih kesuksesan dengan caranya sendiri. Mengingat Endo kini bekerja untuk Pak Kimura, rival mereka. Sore harinya, Seira datang untuk membantu setelah pulang sekolah. Yoshida juga meminta Hayato menggantikannya karena sedang sakit perut. Seira terlihat sangat bersemangat dalam melakukan pekerjaannya menggalang dana. Melihat Hayato yang terlihat malas-malasan, Seira menyuruhnya pulang jika tidak suka melakukan hal ini. Namun, Hayato menjawab bahwa meskipun Seira serius melakukan penggalangan dana, mereka tidak akan mungkin mendapatkan 30 juta yen dalam sebulan.
Itulah sebabnya Hayato malas. Perlu diketahui, hingga saat ini Seira belum mengetahui bahwa penggalangan dana tersebut adalah palsu. Namun Seira, yang tidak mengetahui tujuan asli penggalangan dana itu, menjawab bahwa ia hanya ingin bermanfaat bagi seseorang karena sebentar lagi ia akan meninggal dunia. Pasalnya, Seira menderita penyakit leukemia dan divonis dokter bahwa hidupnya hanya tersisa 3 bulan. Malam harinya, Hayato kembali bekerja di bar dan bertemu lagi dengan Endo. Saat itu, Endo memamerkan jam tangan KW-nya yang terlihat mahal kepada Hayato. Seraya mengatakan bahwa harga diri dan nilai seorang pria ditentukan oleh barang-barang yang mereka kenakan, termasuk jam tangan. Ajaran itu ia dapatkan dari kakaknya Riki yang sudah sukses dan ucapannya terbukti. Hayato, yang tidak terlalu peduli dan kurang mengerti soal jam, malah mengira jam tangan itu adalah barang murahan dan KW. Karena hal itu, Endo pun tersinggung hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Akibat kejadian tersebut, Hayato dan Endo dipanggil oleh Pak Kimura untuk menyelesaikan masalah mereka. Saat itu, Pak Kimura menawarkan pekerjaan yang lebih menggiurkan dan menjanjikan penghasilan besar bagi Hayato. Bu Ayame juga menyampaikan bahwa kemampuan bertarung Hayato sangat baik, dan sejak kehadirannya, bar mereka menjadi aman. Bahkan, Pak Kimura kembali memberikan banyak bonus atas kerja keras Hayato dalam mengamankan barnya, sekaligus agar Hayato mau mempertimbangkan tawarannya. Hal ini membuat Endo merasa iri dan meninggalkan ruangan. Namun, saat hendak pulang, Pak Kimura juga memberikan bonus kepada Endo agar ia bisa menikmati makanan enak karena hari itu adalah ulang tahunnya. Dari sini, kita mengetahui bahwa Pak Kimura sangat dermawan dan tidak membeda-bedakan karyawannya yang berkinerja baik. Hari pun berganti. Hayato kembali menemui Seira yang sudah menunggu untuk menggalang dana. Hayato memberitahunya bahwa Yoshida sakit dan tidak akan hadir sampai sembuh. Meskipun begitu, Seira tetap bersemangat untuk melakukan penggalangan dana sendirian. Namun Hayato menghentikannya dan bertanya, mengapa Seira rela melakukan ini hingga bolos sekolah? Apakah ia tidak punya teman atau bagaimana? Seira menjawab dengan hal yang mengejutkan, bahwa ia ingin bermanfaat bagi seseorang karena sebentar lagi ia akan meninggal dunia. Pasalnya, Seira menderita penyakit leukemia dan divonis dokter bahwa hidupnya hanya tersisa 3 bulan. Dan benar saja, tak lama kemudian, Seira merasa sedikit pusing dan lemas akibat kelelahan. Hayato yang melihat itu terkejut dan menanyakan apakah yang dikatakan Seira serius atau tidak. Setelah mengetahui bahwa hal itu serius, Hayato terkejut dan menyuruhnya untuk beristirahat di rumah sakit saja agar mendapat perawatan hingga sembuh, bukannya malah mencari uang seperti ini. Seira menjelaskan bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk biaya perawatan. Oleh sebab itu, ia sudah pasrah dan akan melakukan yang terbaik untuk melawan penyakitnya, serta menghabiskan waktu untuk bermanfaat bagi orang lain. Mendengar itu, untuk pertama kalinya Hayato terpukul dan terdiam, karena ia merasa tidak memiliki tujuan hidup. Meskipun begitu, Seira mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan Hayato tidak perlu mengkhawatirkannya. Semenjak saat itu, Hayato mulai berubah menjadi lebih baik dan selalu teringat Seira ketika hendak membuang puntung rokok sembarangan. Sementara di tempat lain, Endo kembali menemui Riki di kafe untuk membicarakan hal penting. Saat itu, Riki baru memberitahunya bahwa ia adalah saingan bos Endo, yaitu Pak Kimura. Dan sebentar lagi, ia akan melakukan tindakan gila untuk menjatuhkan Pak Kimura. Pasalnya, sebentar lagi akan terjadi persaingan yang sangat besar. Dan Riki berencana menyingkirkan Pak Kimura agar ia menjadi pemimpin dan tidak memiliki saingan nantinya. Mendengar itu, Endo pun terkejut sekaligus bingung harus memihak siapa dan bertindak bagaimana. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Hayato kembali memperhatikan Seira dan Yoshida yang sedang menggalang dana. Saat itu, Yoshida memutuskan untuk berpindah lokasi agar lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak orang. Setelah Yoshida pergi, Hayato memberanikan diri untuk menyatakan bahwa mulai saat ini, ia akan berusaha membahagiakan Seira dengan cara apapun. Selesai menggalang dana, Hayato dan Seira berkencan. Sayangnya, Hayato lupa membawa dompet, membuat Seira sedikit kecewa
padahal ia sudah mengenakan pakaian secantik dan selucu itu. Namun, ternyata Seira hanya berpura-pura merajuk untuk mengerjai Hayato. Lalu mereka pun melanjutkan kencan dengan bersenang-senang bersama. Disinilah mereka menjadi semakin dekat dan untuk pertama kalinya, Hayato bisa tertawa dan berbahagia bersama seorang gadis. Malam harinya, saat mengantar Seira pulang, Seira bertanya apakah Hayato memiliki cinta pertama. Hayato menjawab bahwa ia tidak pernah merasakan cinta pertama karena ia selalu berkelahi sejak SD. Bahkan, Hayato juga belum pernah mencium seorang gadis sampai saat itu. Mendengar itu, pada momen yang tepat, ini Seira menggoda. Jika mereka berpacaran, maka saat ini adalah waktu yang tepat untuk menciumnya sebelum berpisah pulang ke rumah masing-masing. Hayato pun bingung dan salah tingkah mendengar hal itu, karena belum pernah melakukan hal seperti itu. Sedangkan Seira hanya tertawa melihat ekspresi Hayato yang lugu. Sebelum pergi, Seira memberikan hadiah, yaitu asbak lucu, agar Hayato tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ia juga berterima kasih kepada Hayato karena telah menciptakan kenangan indah sebelum ajalnya menjemput. Mendengar itu, Hayato pun berjanji akan mewujudkan semua keinginan Seira untuk membuat kenangan bersama bagaimanapun caranya. Saat itu, Seira memberitahunya bahwa sebenarnya ia sangat ingin melihat aurora, tetapi ia tidak punya cukup uang untuk pergi ke Eropa. Dengan tegas, Hayato menyanggupi hal tersebut dan berjanji akan membawa Seira ke Eropa untuk mewujudkan impiannya itu. Waktu berlalu begitu cepat. Pagi itu, Hayato langsung mendatangi Yoshida untuk mencari tahu di mana aurora dapat ditemukan dan berapa banyak uang yang dibutuhkan. Namun Hayato merasa aneh ketika tidak melihat keberadaan Seira di sana. Yoshida memberitahu bahwa Seira tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan taksi. Mendengar itu, Hayato marah dan memberitahu Yoshida bahwa Seira menderita leukemia dan hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah itu, ia langsung berlari pergi ke rumah sakit tempat Seira berada. Melihat kedatangan Hayato, Seira pun terkejut karena ternyata Hayato begitu perhatian dan tidak sekaku yang ia kira. Tanpa basa-basi lagi, Hayato langsung bertanya berapa banyak waktu yang tersisa untuk Seira. Seira menjawab bahwa kata dokter tadi, ia tidak tahu berapa banyak waktu yang dimiliki Seira. Bisa tinggal sedikit, atau bisa juga masih banyak dan Seira akan sembuh. Namun untuk saat ini masih belum bisa dipastikan. Mendengar itu, Hayato pun mengajak Seira untuk melihat aurora sesegera mungkin, tanpa mengkhawatirkan biaya. Sebab, Hayato akan mengusahakan bagaimanapun caranya. Namun Seira menolak, karena sangat tidak mungkin untuk pergi ke sana mengingat kondisinya yang belum fit seperti ini. Namun Hayato masih kekeh mengajak Seira pergi untuk membuat kenangan indah dengan harapan bisa sembuh nantinya. Melihat kebaikan dan keseriusan hati Hayato, Seira pun terharu dan sangat berterima kasih kepada Hayato. Karena berkat pertemuan mereka, Seira bisa menjalani hidup dan membuat kenangan indah dalam hidupnya. Namun saat ini, Seira tidak berharap apa-apa lagi dan lebih pasrah akan apa yang akan terjadi kepadanya. Meskipun begitu, sebenarnya Seira juga tidak ingin mati dan akan berjuang keras melawan penyakitnya sampai sembuh. Malam harinya di bar, Pak Kimura memberikan misi dengan bayaran tinggi kepada Endo untuk menghabisi Riki, kakaknya sendiri. Pak Kimura rupanya juga mendengar kabar bahwa persaingan besar akan terjadi dan Riki akan mencuri start untuk menghabisi Pak Kimura terlebih dahulu demi menjadi pemimpin. Tentu saja Endo bimbang dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebimbangan itu, tiba-tiba Hayato datang dan menerima tawaran Pak Kimura tempo hari demi mendapatkan uang banyak secara instan untuk pergi melihat aurora bersama Seira. Tanpa banyak basa-basi lagi, Hayato langsung meminta Pak Kimura untuk menghabisi Riki menggunakan senjata api yang telah disiapkannya. Tanpa pikir panjang, Hayato pun mengambilnya dan langsung pergi dari sana. Ketika Hayato dalam perjalanan menuju tempat Riki, Seira kembali tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke IGD untuk mendapat perawatan intensif. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba Hayato dicegat oleh Endo yang mencoba menghentikannya, karena akhirnya Endo memilih untuk menuruti permintaan Pak Kimura. Akibat hal itu, pertarungan sengit terjadi karena mereka berdua sama-sama ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar, namun dengan misi masing-masing.
Hayato ingin membahagiakan Seira karena waktunya tidak banyak, sedangkan Endo ingin membuktikan bahwa ia bisa sukses dengan jalan yang dipilihnya. Akhirnya, pertarungan berakhir imbang. Tetapi, Endo berhasil mengambil pistol dari Hayato yang membuat Hayato tidak bisa berkutik lagi. Bahkan, Hayato sampai memohon agar dialah yang melakukan misi ini demi bisa membahagiakan Seira. Tentu saja, Endo menolak karena ingin menyelesaikan kepentingannya sendiri. Karena itulah, Hayato pun gagal dan merasa sangat sakit hati, sedih, serta kecewa karena tidak bisa mewujudkan permintaan Seira. Setelah itu, Endo melanjutkan perjalanannya mendatangi Riki di kafe dan langsung menodongnya dengan senjata. Riki yang melihat itu terkejut dan mencoba memujuk Endo dengan memberikan jam tangannya serta meminta maaf karena pernah menjatuhkan harga diri Endo hanya karena jam tangan. Namun akhirnya, keesokan harinya, Hayato kembali menjenguk Seira di rumah sakit. Tetapi, ia terkejut setelah melihat Seira tidak ada di kamarnya. Ia pun langsung bertanya kepada dokter dengan sedikit emosi untuk memastikan Seira baik-baik saja. Setelah mendapat kabar dari dokter, Hayato menemui Yoshida untuk memberitahu bahwa Seira sudah diterbangkan ke Finlandia untuk mendapat transplantasi dan juga donor darah di sana. Ternyata, maksud Seira ingin melihat Aurora di Eropa adalah untuk operasi agar bisa sembuh dan hidup normal bahagia. Meskipun tidak bisa bertemu dalam waktu dekat, Hayato jadi sedikit lega karena Seira kemungkinan masih bisa diselamatkan. Kemudian, Hayato membuang puntung rokoknya di tempat yang diberikan Seira kemarin. Namun, Yoshida malah membuangnya begitu saja. Hingga kemudian, seorang siswa berandalan bernama Tokyo terlihat sedang bersantai di awal cerita. Namun, ketenangannya terganggu ketika seorang siswa lain yang juga berandalan menghampirinya dengan raut wajah marah. Siswa tersebut menuduh Tokyo telah mengintip adiknya di kamar mandi. Tokyo yang merasa tidak bersalah pun menyangkal tuduhan tersebut. Senpai, ちょっといい? 多分おそらくで因縁つけてんじゃねえぞこら。なんだとてめえこの野郎! Karena tidak terima, siswa itu langsung menghajar Tokyo sampai tak berdaya. Ternyata semua perkiraan salah. Pada saat itulah kekuatan Tokyo mulai terkumpul dan dia bangkit dari posisinya. Dia kemudian mengejar siswa yang telah memukulnya dan membalas perbuatannya. Tokyo bahkan membuat siswa tersebut tak berdaya hingga harus bergelantungan. Setelah kejadian itu, Tokyo memutuskan untuk merantau keluar kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia menyadari bahwa untuk hidup dan bersenang-senang, ia membutuhkan uang. Oleh karena itu, ia pindah dari Kawaguchi ke Tokyo untuk bekerja dan mempertaruhkan hidupnya. Sesampainya di Tokyo, Tokyo langsung disambut oleh para wanita penghibur yang sedang menawarkan diri. Dari situlah ia menyadari betapa kerasnya dunia. Namun ia berhasil menahan godaan dan tetap fokus pada tujuannya untuk memperbaiki hidup. Hingga akhirnya ia melihat selembar lowongan kerja yang ditempel dan langsung mendatangi perusahaan tersebut untuk wawancara. Karena minimnya pengalaman dan usianya yang masih 17 tahun, Tokyo mendaftar sebagai karyawan paruh waktu. Saat wawancara, Pak Yanai menjelaskan bahwa Tokyo akan bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah love hotel. Meskipun menyadari jenis hotel tempatnya bekerja yang biasanya digunakan untuk sekedar singgah menyalurkan hasrat lelaki dan perempuan, Tokyo tetap bersedia dan berjanji akan bekerja keras demi memperbaiki hidupnya. Melihat semangat Tokyo, Pak Yanai akhirnya menerimanya. kemudian Pak Yanai mengajak Tokyo untuk membersihkan kamar-kamar yang baru saja ditinggalkan oleh para pelanggan. Awalnya Tokyo merasa jijik saat membersihkan sisa-sisa yang berantakan dan berserakan di kamar. Melihat hal itu,
Pak Yanai memberinya tips agar bisa membersihkan kamar dengan cepat dan efisien sekaligus menghemat biaya laundry. Setelah bekerja semalaman, Pak Yanai mengajak Tokyo keluar untuk menunggu petugas laundry mengambil barang-barang kotor. Tak lama kemudian, petugas laundry datang dan Pak Yanai memperkenalkan Tokyo kepada petugas tersebut, yang bernama Mitsuru. Pak Yanai juga menjelaskan bahwa secara status dan jabatan, Tokyo lebih tinggi dari Mitsuru. Oleh sebab itu, Pak Yanai memberikan izin kepada Tokyo untuk memarahi Mitsuru jika ia telat. Setelah bekerja, Pak Yanai mengajak Tokyo untuk makan bersama. Awalnya Tokyo menolak, tetapi akhirnya bersedia karena ditraktir. Saat sedang makan, mereka dihampiri oleh 3 orang asing yang ternyata teman lama Pak Yanai saat mereka masih berjuang. Melihat teman-temannya yang kini sudah hidup lebih baik, Pak Yanai menasihati Tokyo agar mulai mengejar mimpinya selagi masih muda. Ia menyesal karena dulu tidak bisa melakukan hal-hal yang ia inginkan, seperti mengecat rambut menjadi pirang layaknya Tokyo. Tapi karena terlalu asyik mengobrol dan makan bersama, mereka tidak langsung pulang. Tokyo bahkan tertawa dan bercanda dengan teman-teman Pak Yanai hingga tertidur di sana sampai sore hari. Malam harinya, Tokyo kembali bekerja dengan perasaan kesal setelah mendengar desahan seorang wanita dari salah satu kamar. Fokusnya teralihkan saat ia mendengar suara seorang pria berteriak ketakutan. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Pak Yanai segera mengajak Tokyo masuk untuk melihat apa yang terjadi. Di dalam kamar, mereka menemukan seorang pria yang ketakutan. Ia dipaksa oleh seorang wanita dan beberapa pria berandalan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Untungnya, saat salah satu berandalan hendak menyerang pria itu, Tokyo datang dan menghentikannya. Tak lama kemudian, muncul Jimmy, bos dari para berandalan tersebut. Ternyata, Jimmy adalah dalang di balik bisnis ilegal ini. Pak Yanai kemudian memperkenalkan Tokyo kepada Jimmy. Setelah mengamati Tokyo sekilas, Jimmy tertarik dan mengajaknya untuk bekerja sama dalam bisnisnya. Di markas Jimmy, sebuah garasi yang disulap menjadi markas rahasia, Jimmy menjelaskan bisnisnya kepada Tokyo. Ia memperkenalkan rekan-rekannya, Min Kyo, wanita yang bertugas memeras korban di kamar, Ricky, algojo yang mengancam dan menghajar korban, serta Shunta, petugas pemasaran palsu yang mencari pelanggan. Jimmy sendiri berperan sebagai pemilik tempat yang menawarkan diskon menarik untuk memancing korban. Setelah korban tertarik dengan diskon, mereka memulai aksi penipuan. Saat masuk gerbang, korban dikenakan biaya 15.000 yen. Kemudian, saat hendak mengambil kunci kamar, korban kembali dimintai 6.000 yen oleh Pak Yanai untuk kepentingan pribadinya. Karena terlanjur masuk, korban terpaksa membayar. Pak Yanai lalu menelepon Min Kyun untuk memberitahu bahwa korban akan datang. Di dalam kamar, Min Kyun menawarkan berbagai layanan dengan harga mahal, mulai dari 40.000 yen hingga 160.000 yen. Pada saat inilah korban menyadari dirinya telah ditipu dan dijebak. Ketika korban menolak membayar dan meminta uangnya kembali, Ricky dan Tokyo bertugas mengancam hingga menghajar korban sampai ia bersedia membayar dan melanjutkan transaksi. Berkat keberhasilan misi pertamanya, Tokyo menerima bayaran dan bonus besar dari Jimmy. Ia merasa terkejut karena tidak pernah memegang uang sebanyak itu sebelumnya. Hal ini memotivasinya untuk bekerja lebih giat, baik sebagai petugas kebersihan maupun sebagai pemeras. Ia bahkan mulai mahir dan terbiasa dengan kedua pekerjaan tersebut. Suatu pagi setelah bekerja, Tokyo kembali bertemu dengan Mitsuru, petugas laundry. Karena melihat tangan Mitsuru terluka, Tokyo berinisiatif membantunya. Di perjalanan, Mitsuru bercerita bahwa adiknya sudah 2 tahun koma dan ia tidak memiliki orang tua. Oleh karena itu, ia harus bekerja keras meski tangannya terluka. Mendengar cerita itu, saat mereka sarapan, Tokyo menawarkan Mitsuru pekerjaan sebagai penipu dan pemeras seperti yang ia lakukan bersama Jimmy. Namun Mitsuru menolak. Ia menyadari pekerjaan itu tidak baik dan merugikan orang lain. Ia juga khawatir adiknya akan marah jika mengetahui pekerjaan tersebut. Malam harinya, entah apa yang terjadi, Jimmy melampiaskan kekesalannya kepada Mitsuru yang sedang mengambil laundry kotor dari hotel. Tokyo yang melihat kejadian itu hanya bisa diam, mengingat Mitsuru telah menolak tawaran pekerjaan yang diberikan pagi tadi. Kemudian, Tokyo dan rekan-rekannya melanjutkan pekerjaan ilegal mereka
kali ini dengan memeras seorang pria culun dan gemuk. Setelah berhasil, Jimmy membagikan gaji mereka. Pendapatan mereka meningkat drastis sejak kehadiran Tokyo. Saat itu Tokyo mencoba menyadarkan Jimmy agar tidak bertindak kasar kepada Mitsuru karena adiknya sedang koma di rumah sakit. Ia juga meminta Jimmy untuk berhenti dari pekerjaan ini karena dianggap terlalu beresiko dan berbahaya. Namun Jimmy menolak dan mengatakan bahwa Tokyo tidak perlu khawatir. Ia meyakinkan Tokyo bahwa ia sudah mengatur semuanya dan Tokyo akan mengetahui kebenarannya suatu saat nanti. Mendengar itu, Tokyo hanya diam dan kembali bekerja sebagai petugas kebersihan, meskipun gaji dari Jimmy sudah cukup banyak. Singkat cerita, pada pagi hari setelah bekerja, Tokyo membantu Mitsuru memasukkan laundry kotor ke mobilnya. Terharu melihat kebaikan Tokyo, Mitsuru memintanya untuk menjadi teman. Tokyo pun menerima tawaran itu dan berjanji akan selalu membantu Mitsuru jika ia dalam kesulitan. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi semakin erat. Malam harinya, saat hendak bekerja sebagai pemeras, Tokyo tiba-tiba dihadang oleh seorang pria gemuk, korban dari pemerasan sebelumnya. Pria itu tampak marah dan mengancam akan menghabisi Tokyo karena merasa ditipu dan dijebak. Namun Tokyo yang memiliki kemampuan bertarung dengan mudah berhasil melumpuhkan pria tersebut. Meski begitu, pria itu masih memiliki senjata lain. Kemarahannya bukan hanya karena uang yang diperas, melainkan karena harga dirinya diinjak-injak dan dipermalukan di depan banyak orang. Tepat saat pria itu hendak melancarkan serangan lain, Jimmy datang dan dengan cepat membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, Tokyo dan Jimmy mengobrol santai di atas jembatan, membahas bisnis Jimmy yang semakin besar. Jimmy meminta Tokyo untuk menjadi lebih andal agar ia bisa menaikkan jabatannya dan memberinya gaji lebih besar. Namun Tokyo tidak memberikan jawaban dan terkesan menolak. Hal ini hampir saja memicu pertengkaran. Tetapi tiba-tiba datanglah seorang berandalan lain bernama Baba. Kedatangan Baba, sikap Jimmy langsung berubah menjadi ramah. Ternyata Baba adalah atasan Jimmy yang mengelola bisnis hotel. Namun Baba tidak tahu menahu soal bisnis pemerasan ilegal yang dilakukan Jimmy. Kedatangannya saat itu adalah untuk mengkonfirmasi rumor ilegal yang dia dengar dari beberapa orang. Karena tidak ingin ketahuan dan terpaksa menyetorkan penghasilannya, Jimmy berbohong dan membantah rumor tersebut. Saat Baba hendak pergi, Jimmy memperkenalkan Tokyo sebagai karyawan paruh waktu di hotelnya. Setelah Baba pergi, Jimmy menjelaskan bahwa Baba adalah preman brutal yang suka malak dan memeras bahkan anak SMA sekalipun. Jimmy tidak rela penghasilan yang disetorkan begitu saja kepada Baba, yang bisa melakukan hal-hal tersebut karena didukung oleh kelompok Yakuza. Sementara itu, di hotel, Pak Yanai panik setelah kehilangan brankas berisi uang hasil pemerasan senilai 200.000 yen. Dalam kepanikan, ia menuduh Mitsuru sebagai pencurinya. Mitsuru tentu saja membantah tuduhan tersebut karena ia baru saja tiba di sana. Karena masih tidak percaya, Pak Yanai kemudian menuduh dan bersikap kasar terhadap Min-kyun. Min-kyun yang merasa tidak bersalah pun tidak terima dan mengancam akan melaporkan perbuatan Pak Yanai kepada Jimmy. Akibatnya, Jimmy dan yang lain langsung menghajar Pak Yanai hingga tak berdaya. Keesokan harinya, Shunta dan yang lain kembali menjalankan misi untuk menjebak seseorang. Setelah korban membayar kepada Pak Yanai segera memberitahu Min-kyun. Seperti biasa, Min-kyun langsung menawarkan jasa untuk memerasnya. Namun, secara mengejutkan, 3 anggota Yakuza tiba-tiba datang dan langsung menghajar Min-kyun tanpa ampun. Ketiga pria tersebut adalah anak buah Baba yang datang untuk memeriksa kejujuran Jimmy. Ternyata, semua ini terjadi karena laporan dari Pak Yanai yang sakit hati karena uangnya hilang dan telah dipukuli oleh Jimmy. Akibatnya, Jimmy dan yang lain dipanggil ke kantor untuk bertemu Baba dan anggota Yakuza lainnya. Dalam pertemuan itu, Jimmy mencoba membela diri dengan mengaku bahwa Min-kyun memang anak buahnya, tetapi ia tidak tahu menahu soal pemerasan yang mereka lakukan. Baba tidak langsung percaya dan meminta Jimmy untuk duduk di sampingnya. Dengan nada mengancam, Baba akan mematahkan jari Jimmy jika ia tidak mengaku dan memberikan uang setoran sebesar 200.000 yen. Karena tidak punya pilihan, Jimmy pun terpaksa menyetujui permintaan tersebut. Setelah pergi dari sana, Jimmy yang masih kesal kembali melampiaskan amarahnya pada Mitsuru. Kali ini, Tokyo tidak tinggal diam. Mengingat janjinya untuk selalu membantu Mitsuru saat kesulitan, ia pun mencoba membelanya. Namun, Tokyo justru dihajar oleh Riki, pengawal dan algojo Jimmy. Setelah melihat Tokyo tak berdaya, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu.
Namun, sama seperti sebelumnya, kekalahan itu hanyalah permulaan. Kekuatan Tokyo mulai terkumpul kembali dan ia bangkit dari posisinya. Ia langsung mendatangi Riki dan Jimmy yang sedang bersantai di sebuah gudang laundry hotel. Tanpa basa-basi, Tokyo langsung melancarkan serangan dan dengan mudah menghabisi Riki. Setelah itu, duel antara Jimmy dan Tokyo pun dimulai. Pertarungan itu berjalan cukup seimbang. Namun saat Jimmy terdesak, Riki kembali bangkit membuat pertarungan menjadi 2 lawan 1. Meskipun demikian, Tokyo berhasil menghadapi mereka satu persatu dan mengalahkan keduanya. Kemudian, terungkaplah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata selama ini Mitsuru telah berbohong kepada Tokyo dengan berpura-pura tangannya terluka. Ia juga adalah pelaku yang mencuri brankas Pak Yanai. Selama ini, Mitsuru telah bermain licik dengan mengadu domba mereka semua untuk mengambil keuntungan pribadi. Sementara itu, saat Tokyo hendak pergi, ia dicegat oleh Baba. Baba telah mendengar kabar bahwa Tokyo telah mengalahkan Jimmy dan teman-temannya, sehingga ia tidak bisa mendapatkan setoran lagi. Oleh karena itu, Baba menantang Tokyo untuk berduel menyelesaikan masalah tersebut. Kemarahan Baba memuncak setelah mengetahui Tokyo telah menghabisi Jimmy dan anak buahnya yang mengakibatkan terputusnya aliran uang setoran. Tanpa ragu, Baba langsung menyerang Tokyo dengan membabi buta. Di sisi lain, Tokyo yang awalnya merantau untuk memperbaiki hidup, kini malah terjebak dalam dunia gelap Yakuza. Meskipun kewalahan menghadapi serangan Baba, Tokyo tidak kehabisan akal. Ia berhasil membaca situasi dan memanfaatkan celah untuk melumpuhkan Baba, lalu melarikan diri. Setelah lolos dari kejaran Baba, Tokyo memutuskan untuk kembali ke rumah mendiang orang tuanya untuk bersembunyi. Namun setibanya di sana, ia justru terjebak dalam pengebungan anak buah Baba yang sudah menunggunya. Karena tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri, Tokyo akhirnya menyerah dan dibawa pergi oleh mereka. Tokyo tiba di markas kelompok gangster dan dihadapkan langsung dengan pemimpinnya, Shimizu. Kelompok ini dikenal sebagai penyedia jasa keamanan bagi perusahaan, pebisnis, hingga Yakuza. Di hadapan Tokyo, Shimizu mengungkapkan alasan penculikan tersebut. Ternyata, Baba memiliki utang sebesar 2 juta yen yang belum dilunasi. Karena Tokyo dianggap sebagai penyebab tumbangnya Baba, Shimizu menuntutnya untuk menjadi jaminan dan melunasi utang tersebut. Meskipun menolak, Tokyo tidak berdaya dan terpaksa menandatangani surat kontrak setelah dipaksa dan dianiaya oleh Shimizu. Karena Tokyo tidak memiliki pekerjaan dan tidak tahu bagaimana cara melunasi utangnya, Shimizu menawarkan pekerjaan kepadanya untuk membantu melunasi utang tersebut. Tidak memiliki pilihan lain, Tokyo menyetujui tawaran itu dan mengikuti Shimizu ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, Tokyo terkejut melihat 4 wanita Tiongkok di dalam ruangan. Shimizu menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengajari mereka bahasa Jepang. Ternyata, keempat wanita muda itu adalah imigran gelap yang masuk ke Jepang secara ilegal dan akan dijual Shimizu ke dunia gelap. Tentu saja, Tokyo merasa sangat frustasi karena ia sendiri tidak bisa berbahasa Mandarin, membuat proses mengajar menjadi sangat sulit dan komunikasi mereka terbakas. Ore no namae wa Otomo Tokyo. Minna namae yu aru ne. Meskipun dengan keterbatasan, mereka akhirnya berhasil saling memperkenalkan diri. Mereka adalah Fang, Mandaifu, Ranrin, dan wanita berkacamata bernama Yang Yi. Secara mengejutkan, ternyata Yang Yi sudah bisa berbicara sedikit bahasa Jepang dan memiliki nama Jepang Yang Kumi. Karena kemampuannya, Tokyo meminta Yang Kumi untuk menjadi penerjemah dan membantunya mengajari teman-temannya yang lain. Sementara itu, Shimizu mendatangi markas bos Yakuza bernama Ando, sosok yang sudah tidak asing lagi bagi para penggemar film dan serial Jepang. Shimizu melaporkan bahwa para wanita imigran gelap asal Tiongkok sudah dipersiapkan dan sedang diajari bahasa Jepang untuk dijual. Untuk mendapatkan persetujuan Ando, Shimizu menunjukkan foto salah satu wanita, yaitu Zhang Fang, dan meyakinkannya agar bisnis gelap yang ilegal ini
dapat segera dijalankan untuk meraup keuntungan besar. Kembali lagi ke Tokyo, para wanita Tiongkok itu kini sudah bisa berbicara bahasa Jepang dengan lebih lancar. Dengan bantuan Yang Kumi, Tokyo mulai mengajari mereka frasa-frasa yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka. Namun saat jam istirahat, Zhang Fang secara mengejutkan meminta Tokyo untuk mengajarinya lebih banyak lagi agar ia bisa berbicara bahasa Jepang dengan lebih fasih. Belum sempat menjawab, Shimizu tiba-tiba datang dan meminta Tokyo untuk ikut melihat korban berikutnya, seorang wanita yang juga akan dijual. Tokyo yang tidak terbiasa melihat pemandangan kejam seperti itu hanya bisa terdiam mematung saat disuruh memegangi kepala wanita tersebut. Dengan dingin, Shimizu menjelaskan bahwa Tokyo tidak perlu merasa kasihan pada mereka, karena para wanita itu hanyalah penipu dan kriminal yang akan melakukan apapun demi keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, Shimizu memperingatkan Tokyo untuk tidak terkecoh dan tetap mengawasi mereka agar tidak ada yang kabur sebelum dijual. Tiba-tiba, Ando datang dan Shimizu langsung memperkenalkannya kepada Tokyo. Saat melihat sosoknya, Tokyo langsung bersemangat karena mengenali Ando sebagai kakak kelasnya semasa SMP. Dengan antusias, ia mencoba memperkenalkan diri, tetapi sikap akrabnya itu justru membuat Ando risih. Akibatnya, Ando memberikan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa ia tidak peduli dengan masa lalu mereka. Dalam bisnis ini, ia akan tetap menganggap Tokyo sebagai sampah jika tidak bisa bekerja sesuai keinginannya, terlepas dari status mereka sebagai mantan adik dan kakak kelas. Setelah kejadian itu, Tokyo terdiam, kecewa, dan merasa gagal karena tidak bisa menjadi orang sukses seperti Ando. Apalagi, ia justru dianggap remeh. Saat berada di ruang belajar, Shimizu terkejut melihat perkembangan bahasa Jepang Zhang Fang yang sangat pesat. Kemudian, ia mengajak Tokyo mengobrol sambil minum-minum dan bertanya mengapa ia bisa mengalahkan Jimmy yang notabene adalah anak buah Yakuza. Setelah mendengar cerita Tokyo, Shimizu menjelaskan bahwa ia akan terus dipandang sebagai sampah dan manusia rendahan jika tidak bisa menyenangkan para atasan Yakuza seperti Ando. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Untuk melampiaskan kekesalannya, Shimizu menyuruh Zhang Fang mempraktekkan apa yang telah diajarkan Tokyo, termasuk merayunya dan membuka bajunya. Namun, saat Zhang Fang hendak membuka pakaian, Tokyo dengan cepat menghalanginya. Hal itu memicu amarah Shimizu yang langsung menghajarnya. Beruntung, pertikaian mereka terhenti saat Shimizu tiba-tiba menerima telepon dari Ando yang memintanya untuk segera mengurus masalah perdagangan tersebut. Setelah Shimizu pergi, Zhang Fang meminta maaf atas insiden yang menimpa Tokyo. Kemudian, Yang Kumi menyampaikan perasaan teman-temannya. Ia menjelaskan bahwa mereka terpaksa menjalani semua ini karena sebenarnya mereka tidak ingin dijual atau menjadi pekerja dunia malam atau kupu-kupu malam. Yang Kumi melanjutkan, meskipun mereka sudah merelakan diri, mereka merasa putus asa karena harga jual mereka sangat rendah dibandingkan pekerja gelak asal Jepang sendiri. Hal itu membuat mereka tidak memiliki harapan untuk bisa menghidupi diri sendiri. Dengan segala kekesalan dan keputusasaan, mereka akhirnya menyerah dan menjalani hidup seadanya hanya untuk bertahan hidup. Sementara itu, Baba didatangi anak buah Ando untuk membahas negosiasi pengamanan dan penjualan wanita Tiongkok ke daerah pesisir yang sedang banyak permintaan. Namun, Baba menolak dan bersikeras tidak akan bergerak jika tidak diberi bayaran yang layak. Karena negosiasi menemui jalan buntu, Ando datang langsung bersama Shimizu sebagai juru bicaranya. Namun, Baba tetap menolak jika harganya tidak sesuai. Hal ini membuat Ando frustrasi karena bisnisnya terhambat. Mengingat kedua geng memiliki kekuatan yang seimbang, Ando akhirnya hanya bisa memberikan peringatan keras. Ia mengancam akan menghancurkan geng Baba jika berani mengusik bisnisnya. Dalam perjalanan pulang, Ando dan rombongannya tidak sengaja bertemu dengan Tokyo. Tanpa basa-basi, Tokyo langsung meminta Ando untuk berbicara empat mata. Di tempat lain, Ando dan Tokyo berhadapan empat mata. Tokyo mengungkapkan kekecewaannya melihat Ando yang sukses dengan cara-cara kotor, seperti bisnis gelap dan perdagangan manusia. Ia merasa resah karena usahanya yang jujur selalu gagal,
Sementara Ando justru meraih kesuksesan dengan cepat melalui jalan yang tidak bermoral. Namun yang paling mengganggu Tokyo adalah bagaimana Ando bisa menikmati hidup nyaman dan tenang di balik nama Yakuza. Sementara para wanita yang seharusnya memiliki hak untuk hidup layak justru dikorbankan demi keuntungan pribadi Ando. Ando menjawab bahwa pada akhirnya semua orang akan mati. Oleh karena itu, ia tidak ragu menghabisi ketua Yakuza demi mencapai kesuksesannya sendiri. Ando memperingatkan Tokyo bahwa ia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Jika Tokyo tetap seperti ini, ia tidak akan pernah bisa sukses dan akan terus diinjak-injak. Ando juga mengungkapkan fakta mengejutkan. Para wanita Tiongkok itu sebenarnya kabur ke Jepang secara ilegal untuk menghindari hutang bisnis dan keluarga yang bangkrut. Ando berargumen bahwa ia tidak punya pilihan selain menjual mereka sebagai imbalan atas makanan dan tempat tinggal yang telah ia berikan. Ia meyakini bahwa satu-satunya cara untuk membantu para wanita itu adalah dengan menjualnya, karena ia tidak bisa terus membiayai hidup mereka tanpa timbal balik. Mendengar penjelasan itu, Tokyo hanya bisa terdiam. Ia menuruti perkataan Ando untuk kembali mengurus para wanita itu, sebab ia tahu ia sendiri tidak punya cara untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi mereka. Keesokan harinya, Tokyo kembali ke ruangan para wanita Tiongkok untuk menyampaikan kabar bahwa Zhang Fang akan menjadi yang pertama dikirim. Dengan bantuan Yang Kumi sebagai penerjemah, Zhang Fang dan teman-temannya saling mengucapkan selamat tinggal. Zhang Fang kemudian meminta satu hal kepada Tokyo. Ia ingin diajak berkeliling kota untuk menikmati suasana sebelum akhirnya ia dijual dan dikirim pergi. Zhang Fang juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kebaikan Tokyo selama ini. Tokyo memenuhi permintaan Zhang Fang untuk berkeliling kota. Mereka berdua berjalan-jalan layaknya sepasang kekasih, mencoba berbagai hal baru dan menikmati keindahan kota. Momen itu membuat hati Tokyo sedikit luluh. Hingga pada akhirnya, Zhang Fang mengajak Tokyo ke sebuah hotel sebagai permintaan terakhirnya. Meskipun ragu karena masih perjaka, Tokyo tetap menyetujuinya. Di dalam kamar, Tokyo benar-benar tidak melakukan apapun, sampai akhirnya Zhang Fang menyuruhnya mandi terlebih dahulu. Namun, betapa paniknya Tokyo saat keluar dari kamar mandi, ia tidak lagi melihat keberadaan Zhang Fang di sana. Tokyo segera berganti baju dan kembali ke ruangan para wanita Cina. Tetapi ia tidak berhasil menemukan Zhang Fang yang entah kabur kemana. Di saat bersamaan, telepon dari Ando masuk, mengabarkan bahwa pengiriman akan segera dilakukan dan Tokyo harus bersiap. Hal ini membuat Tokyo merasa sangat frustasi dan marah. Akibat kelalaiannya, Tokyo dihajar dan dibawa paksa oleh Shimizu ke markas. Hal ini terjadi karena Tokyo telah terbuai oleh rayuan Zhang Fang meskipun ia sudah diperingatkan sebelumnya. Tidak hanya itu, Ando yang marah besar setelah mengetahui hal tersebut memberikan ultimatum kepada Shimizu. Jika ia masih ingin bekerja dan nyawanya selamat, ia harus menemukan Zhang Fang sampai ketemu. Tanpa membuang waktu, Shimizu pun segera mengajak Tokyo untuk bergerak mencari Zhang Fang di setiap sudut kota. Setelah mencari kemana-mana, Tokyo dan Shimizu masih belum berhasil menemukan Zhang Fang. Namun kabar baik akhirnya datang saat seorang rekan Shimizu menelpon dan memberitahukan bahwa ia telah menemukan Zhang Fang bersembunyi di sebuah gudang. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung bergegas menuju lokasi. Sesampai di gudang, Zhang Fang langsung dibawa paksa oleh anak buah Ando. Secara mengejutkan, Tokyo tiba-tiba berbalik arah dan menghajar Shimizu beserta anak buahnya. Ia berpikir akan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Saat ditanya alasan mengapa ia kabur, Zhang Fang tidak menjawab dan justru memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri kembali. Namun nasib berkata lain, Ando datang tepat waktu dan berhasil menangkap Zhang Fang lagi. Ando kembali memperingatkan Tokyo bahwa para wanita itu sebenarnya adalah bajingan dan kriminal yang suka memanipulasi. Ia membuktikan perkataannya dengan menunjukkan bagaimana Tokyo terbuai rayuan Zhang Fang hingga nekat membelanya. Ando lalu mengungkapkan fakta mengejutkan.
Para wanita Tiongkok itu sebenarnya bisa berbahasa Jepang jauh lebih baik dari yang Tokyo kira. Mereka adalah imigran gelap yang sudah cukup lama tinggal di Jepang. Ando mengaku kecewa karena Tokyo tidak mempercayai dan mendengarkan perkataannya. Mendengar fakta itu, Tokyo hanya bisa pasrah dan kecewa. Saat Zhang Fang diamankan dan ia terbaring lemas tak berdaya, Ando dan Shimizu bersiap pergi. Namun, sebelum mereka melangkah jauh, Tokyo tiba-tiba berteriak dan menantang Ando untuk berduel. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan manusia rendahan, seperti yang Ando katakan sebelumnya. Ia bertekad, ingin seperti Ando yang mengalahkan pemimpin sebelumnya untuk meraih posisinya. Ia juga harus mengalahkan Ando. Tantangan pun diterima, dan pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Ando sengaja menyingkirkan Shimizu agar tidak mengganggu pertarungannya dengan Tokyo. Duel sengit antara 2 preman terkuat itu pun berlanjut. Mereka bertarung dengan sangat seimbang, saling memojokkan satu sama lain hingga keduanya kehabisan tenaga. Akhirnya, dalam kondisi lemas, mereka melancarkan pukulan terakhir secara bersamaan. Dan mereka berdua tumbang. Tapi, Ando bangkit. Ando berhasil bangkit dan keluar sebagai pemenang, sementara Tokyo tergeletak tak berdaya. Meskipun telah dikhianati, Ando membuat keputusan bijak dengan menyuruh Tokyo untuk kembali ke kampung halamannya dan tidak pernah kembali ke kota itu. Karena ia tahu, kota tersebut terlalu keras dan berbahaya untuknya. Mendengar itu, Tokyo bangkit dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dalam perjalanannya menuju stasiun, Tokyo kembali ditemui Baba. Baba masih berusaha merayunya untuk menjadi anak buahnya agar bisa membentuk kekuatan yang lebih besar. Sebab ia tahu Tokyo adalah orang yang kuat. Tentu saja Tokyo menolak, karena ia sangat membenci Baba dan sudah bertekad untuk kembali ke kampung halamannya. Tak disangka, tiba-tiba seseorang misterius menusuk Baba dari belakang. Tampaknya, orang itu adalah suruhan Ando untuk menyingkirkan Baba agar tidak mengganggu bisnisnya. Singkat cerita, Tokyo akhirnya berada di dalam kereta dalam perjalanan pulang menuju kotanya. Selama perjalanan ia duduk termenung, merenungkan semua yang telah ia lalui selama di perantauan. Sesampainya di kampung halaman, ia kembali duduk merenung, menghirup udara segar khas kotanya, kemudian memikirkan jalan hidup apa yang akan ia jalani selanjutnya. Tamat! Aduh, ending yang sangat mengharukan ya men. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu, karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada request film yang untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye!